Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Adnan Widyaswara NPM 19144600223. Yang kedua Aisyah Syafitri NPM 19144600224. Yang ketiga Adinda Rizka NPM 19144600225. Dan yang keempat Sita Maharani NPM 19144600226. Kami akan membahas atau memaparkan materi tentang belajar. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi tentang inteligensi. Inteligensi secara pengertian adalah suatu kemampuan atau suatu pengetahuan untuk memecahkan berbagai macam masalah. Psikolog mengungkapkan, Daniel Goleman mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 komponen penting dalam suatu kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengaturan diri. Yang ketiga, keterampilan sosialisasi. Yang keempat adalah empati. Dan yang kelima adalah motivasi. Lalu yang selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang gaya belajar dan gaya berpikir. Setiap masing-masing individu memiliki gaya belajar dan gaya berpikirnya masing-masing. Gaya belajar dan gaya berpikir adalah modalitas bagi suatu peserta didik untuk memahami suatu pengetahuan. Gaya berpikir ada gaya berpikir impulsif dan reflektif, juga disebut sebagai gaya berkonseptual. Dalam hal ini, gaya berpikir impulsif reflektif mengarah pada kecenderungan siswa untuk bertindak secara cepat, impulsif, atau membutuhkan waktu lebih untuk merespon dan merefleksikan jawaban yang tepat. Yang pertama adalah gaya berpikir impulsif, membuat siswa berpikir untuk memecahkan masalah dalam waktu yang cepat. Seringkali hal ini membuat siswa tersebut menunjukkan respon yang cepat atau salah. Meskipun gaya berpikir impulsif cenderung tidak diunggulkan dibandingkan dengan gaya berpikir reflektif, namun siswa dengan gaya berpikir impulsif cenderung memiliki kelebihan saat situasi membutuhkan suatu jawaban yang tepat atau cepat. Seperti halnya pada contoh saat lomba cerdas cermat. Dalam lomba tersebut membutuhkan kecepatan jawaban dari masing-masing peserta. Nah, siswa dengan gaya berpikir impulsif seperti halnya mengikuti lomba cerdas cermat, hal ini dibutuhkan sebagai suatu peserta yang bisa diunggulkan. Lalu yang kedua, siswa dengan gaya berpikir reflektif atau memberi jarak terlebih dahulu sebelum bertindak. Jika tadi siswa berpikir impulsif adalah berpikir cepat, maka siswa dengan berpikir reflektif adalah siswa yang memikirkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan suatu jawabannya. Yang selanjutnya adalah gaya berpikir deep atau surface. Gaya berpikir deep atau surface adalah bagaimana siswa dalam pendekatannya mempelajari materi belajar. Dalam hal ini, gaya belajar deep surface mengenal apakah siswa mempelajari hingga memaknai makna dari materi belajar ataukah hanya memahami sepintas apa yang mereka butuhkan saja. Berikut penjelasannya adalah yang pertama, gaya belajar deep adalah suatu gaya belajar dengan siswa secara aktif mendalami suatu materi tersebut. Sebagaimana dalam bahasa Inggris deep yang berarti dalam. Artinya, siswa dengan gaya berpikir deep akan terus memahami dan terus menggali materi yang ia ingin pelajari. Terus menggali suatu pengetahuan yang ia butuhkan. Yang kedua adalah gaya belajar surface. Gaya belajar surface adalah gaya belajar siswa dengan menerapkan pola mempelajari suatu pengetahuan hanya dalam sepintas sekilas saja, atau siswa mempelajari suatu materi hanya dengan poin-poinnya saja. Siswa tidak akan mencari lebih dalam atau menggali materi lebih dalam hal bergaya belajar surface. Berbanding dengan gaya belajar yang deep tadi, siswa dengan gaya surface lebih senang mempelajari suatu materi yang hanya sepintas-sepintas saja. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syafitri dengan NPM 191446024. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya tentang prinsip belajar dan komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip belajar. Prinsip belajar ialah suatu interaksi berlangsung antara pembimbing
bimbing dan siswa-siswi dengan tujuan agar memperoleh semangat belajar untuk dirinya sendiri. Terdapat 7 prinsip belajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah perhatian dan semangat, yang kedua adalah keaktifan, yang ketiga adalah keterampilan, yang keempat adalah pengulangan, yang kelima adalah tantangan, yang keenam adalah balikan dan penguatan, yang ketujuh adalah perbedaan individual. Baik, selanjutnya adalah komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran dapat dikatakan suatu sistem dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah guru dan siswa. Guru dan siswa adalah konsep pendidikan yang memposisikan para guru atau pendidik yang dikelompokkan pada proses pembelajaran yang terpusat pada guru atau terpusat pada siswa. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen pembelajaran yang lainnya seperti bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, sumber, dan evaluasi. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa materi pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan proses belajar mengajar agar berjalan dengan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dan juga digunakan sebagai umpan balik guru atas kinerja yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Adinda. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Ayu Kusumastuti, NPM 191446225. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai cara menghadapi berbagai karakter siswa. Setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai pendesain pembelajaran, guru harus mampu menjadikan karakteristik siswa sebagai salah satu tolak ukur bagi perencanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar. Menurut teori perkembangan Piaget, anak pada usia 7-11 tahun berada dalam masa operasional konkret, yaitu di mana anak sudah bisa berpikir logis, sistematis, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Mereka sudah mampu mengerjakan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setiap individu peserta didik memiliki keunikan yang membedakan ia dengan yang lain. Hal tersebut yang disebut karakter. Melalui asesmen, guru mengetahui karakteristik semua peserta didiknya. Guru akan memahaminya dan membuat rancangan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik untuk menunjang prestasi belajarnya. Cara guru menghadapi berbagai karakter siswa antara lain yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, guru bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua peserta didik. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Di sini yang dimaksud dengan adil tidak harus sama antara satu siswa dengan siswa lainnya. Namun, adil dapat diartikan sebuah perlakuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing siswa. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Guru mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Disinilah sebagai seorang guru berperan memberikan motivasi yang tepat. Alih-alih menganggap kemampuan yang minim sebagai kekurangan, coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu,
Dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibandingkan teman-teman yang lain. Yang keempat, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang dipikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati siswa. Kemudian ada tipe belajar. Tipe belajar merupakan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan cara termudah dalam menyerap, mengatur, dan mengelola informasi. Tipe belajar dibagi menjadi 7, yaitu ada tipe belajar visual. Tipe belajar visual adalah mereka yang mengandalkan aktivitas belajarnya kepada materi pelajaran yang dilihatnya. Jadi, yang menjadi peranan penting dalam cara belajarnya adalah mata atau penglihatan. Dikatakan demikian karena satu-satunya alat indera yang aktif dan dominan adalah mata. Kemudian ada tipe belajar auditif. Siswa yang bertipe auditif ini mengandalkan kesuksesan belajarnya pada alat pendengarannya, yaitu telinga. Bagi siswa yang bertipe ini, materi pelajaran yang disampaikan kepadanya lebih cepat atau mudah diserap apabila materi disajikan secara lisan. Kemudian ada tipe belajar taktil. Siswa yang bertipe taktil adalah siswa yang mengandalkan penyerapan hasil pendidikan atau pengajaran melalui alat peraba, yaitu tangan dan kulit atau bagian luar tubuh. Siswa yang bertipe seperti ini adalah mempraktekkan secara langsung dengan tangannya, karena dengan sentuhan tangannya ia dapat mengetahui benda yang dirabanya. Kemudian ada tipe belajar kinestetik. Anak yang mempunyai tipe belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajar melalui gerak dan sentuhan. Kemudian ada tipe belajar olfaktoris. Siswa yang bertipe olfaktoris yaitu siswa yang mudah mengikuti pelajaran dengan menggunakan alat indera, yaitu penciuman. Siswa yang bertipe olfaktoris ini akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Siswa yang demikian lebih mudah belajar dengan hal-hal yang berhubungan dengan bau-bauan seperti mengetahui makanan yang sudah basi dan sebagainya. Kemudian ada tipe belajar gustatif. Siswa yang bertipe gustatif adalah siswa yang dalam belajarnya mengandalkan kecakapan lidahnya. Siswa yang bertipe ini akan lebih cepat memahami apa yang dipelajarinya melalui indera kecapnya untuk mengetahui berbagai rasa manis, pahit, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tipe belajar campuran. Siswa yang mempunyai tipe campuran mengikuti pelajaran dengan menggunakan inderanya lebih dari satu. Siswa seperti ini dapat mendengarkan radio sambil membaca buku. Untuk siswa yang bertipe campuran, cara belajarnya adalah bisa mengeraskan kalau ia membaca dan mencoret-coret kata yang dianggap perlu karena alat indera yang berfungsi dalam belajarnya lebih dari satu. Yang selanjutnya tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Kesulitan belajar pada dasarnya merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah lakunya. Gejala kesulitan belajar akan dimanifestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk tingkah laku. Faktor kesulitan belajar menurut Daliono menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan dalam belajar
yaitu faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa sendiri, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang timbul dari luar siswa. Faktor internal, contohnya sebab yang bersifat fisik, seperti karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Lalu ada gangguan-gangguan yang bersifat emosional, seperti kelemahan mental. Lalu ada sebab yang bersifat karena rohani, seperti inteligensi, bakat, minat, dan motivasi. Lalu ada faktor eksternal, contohnya faktor keluarga, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak dan hubungan orang tua dengan anak. Yang kedua ada faktor suasana, seperti suasananya kurang kondusif untuk belajar. Yang ketiga faktor ekonomi keluarga, seperti keadaan yang kurang mampu. Ada faktor sekolah, misalnya faktor guru yang tidak berkualitas, hubungan guru dengan murid yang kurang harmonis, metode mengajar yang kurang disenangi oleh siswa. Lalu ada faktor kurikulum, seperti kurikulum yang kurang baik, misalnya bahan-bahan terlalu tinggi, pembagian yang kurang seimbang. Lalu ada waktu sekolah dan kurangnya disiplin. Ada metode mengajar yang kurang menarik, ada beban studi yang terlampau berat, ada faktor media dan lingkungan sosial, seperti handphone dan TV, teman bergaul, lingkungan tetangga, dan aktivitas dalam masyarakat. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar secara wajar karena adanya suatu gangguan dan hambatan yang dialami sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Yang selanjutnya motivasi belajar. Motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Adapun prinsip motivasi belajar, yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang akan mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang selanjutnya, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Lalu, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Dan yang terakhir, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Fungsi motivasi dalam belajar, yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Adapun upaya meningkatkan motivasi belajar, yang pertama, menggairahkan anak didik. Yang kedua, memberikan harapan yang realistis. Yang ketiga, mengarahkan perilaku anak didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.